Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kuat dan selamat pagi Pak Caraka. Di sini kami ingin mempresentasikan dan mengaplikasikan sistem akuntansi otomatis berbasis Microsoft Excel. Tapi sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umdatun Nisa dengan NIM belakang 083. Perkenalkan, nama saya Merlino Abinawa dengan NIM belakang 082. Perkenalkan, nama saya Rafesa Rashid dengan NIM belakang 140. Oke, baik, kita langsung mulai saja mengaplikasikannya bagaimana. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan di bagian menu. Yang pertama yaitu ada jurnal, yaitu kita klik jurnalnya, yaitu keluar ada jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Lalu di sini ada buku besar. Buku besarnya yaitu buku besar dan buku besar pembantu. Lalu di sini selanjutnya ada neraca, di mana ada neraca saldo dan neraca lajur. Lalu yang terakhir ada laporan, yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan. Selanjutnya saya masuk ke menu neraca saldo. Di bagian ini sistem akan menampilkan semua saldo akhir dari setiap akun yang sudah dicatat sebelumnya. Jadi fungsi neraca saldo adalah untuk memastikan apakah pencatatan transaksi kita sudah benar dan seimbang. Untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian sistem kode pembantu, di mana sistem kode pembantu ini gunanya itu sebagai daftar kode pembantu yang digunakan untuk mengelompokkan dan memantau saldo piutang maupun hutang. Uh, Secara lebih rinci. Nah, sistem ini tuh membantu untuk perusahaan itu dapat mengetahui itu siapa aja sih pelanggan, yaitu debitur, dan pemasok itu kreditur, serta saldo awalnya. Nah, kita masuk ke isi-isinya. Yang pertama ini ada kodenya, yang dimana itu merupakan identitas unik untuk setiap pelanggan atau pemasok. Yang misalnya C001, C002, C003 itu yaitu ini di sini untuk pelanggan yaitu customer. Lalu yang S001, S002, S003 ini untuk pemasok atau supplier. Nah, kode-kode ini tuh dapat memudahkan untuk pencatatan transaksi itu tanpa harus menulis nama lengkap setiap kali. Lalu kita masuk ke nama-namanya. Di sini yaitu berisi nama-nama yang terkait seperti Toko Bangun Sejahtera, Toko Mega Jaya, Toko Mega Konstruksi, lalu ada PT Mitra Baja, CV Sumber Makmur, dan Toko Jaya Bangun. Nah, lalu kita masuk ke status. Nah, di mana di sini tuh menunjukkan adanya jenis akun pembantu, yaitu yang pertama ada accounts receivable, yaitu piutang usaha, yang dimana pihak tersebut itu adalah pelanggan yang memiliki hutang kepada perusahaan. Lalu di sini ada accounts payable, yaitu utang usaha yang menandakan adanya pihak tersebut itu adalah pemasok yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, eh, lalu dengan adanya status ini tuh sistem itu dapat memisahkan adanya pihak mana yang merupakan debitur dan mana yang merupakan kreditur. Nah, lalu kita masuk ke saldo awal, di mana di sini ditampilkan saldo awal piutang atau utang itu sebelum transaksi berjalan di periode tersebut. Nah, sebagai contoh, pelanggan C001 yang memiliki saldo awal itu sebesar 20 juta. Lalu ada pemasok S001 itu memiliki saldo awal sebesar 7 juta. Nah, saldo awal ini akan dipakai sebagai dasar itu untuk penambahan atau pengurangan saldo setelah terjadinya transaksi. Kita masuk ke sistem aset tetap. Di sini sistem ini tuh dirancang untuk mengelola data aset tetap perusahaan serta menghitung penyusutan aset secara otomatis setiap bulannya dan setiap akhir periode. Lalu informasi dalam sistem ini tuh disusun dalam bentuk tabel yang berisi detail aset serta perhitungan nilai bukunya. Nah, lalu kita masuk ke penjelasannya, yaitu penjelasan isi dan cara kerja sistemnya. Yang pertama itu ada isi sistemnya, di mana di sini terdapat ada kode aset yang dimana berisi sebuah kode-kode identifikasi aset untuk memudahkan pencarian, pelacakan, dan pemogokan aset
sesuai dengan kategori. Lalu di sini ada nama aset, di mana itu menjelaskan adanya jenis aset seperti tanah, gedung, lalu ada peralatan atau kendaraan. Lalu di sini ada kuantitas, di mana kuantitas ini tuh menunjukkan ada berapa sih jumlah aset yang dimilikinya. Lalu kita masuk ke ini ada tanggal perolehannya ya. Di mana itu tuh mencatat kapan sih aset itu dibeli atau mulai digunakan. Nah, ini tuh penting karena penyusutan ini dihitung sejak tanggal perolehan. Lalu kita masuk ke kolom yang nilai perolehan, di mana nilai perolehan itu merupakan harga beli awal aset sebelum penyusutan itu dihitung. Lalu ada umur ekonomis, yaitu tahun, di mana umur ekonomis itu menunjukkan itu berapa lama sih aset diharapkan itu dapat digunakan dalam kegiatan operasional. Lalu kita masuk ke metode penyusutannya, di mana dalam metode penyusutan itu sistem ini tuh digunakan metode sistem ini tuh menggunakan metode garis lurus, yaitu metode penyusutan dengan nilai beban yang sama setiap tahun selama umur aset. Lalu kita next itu ada tarif penyusutan, di mana tarif penyusutan ini merupakan persentase penyusutan tahunan yang dihitung berdasarkan umur ekonomis aset. Lalu kita masuk ke akumulasi penyusutan, di mana akumulasi penyusutan ini menampilkan nilai penyusutan yang dibebankan itu setiap bulan. Lalu kita masuk ke akumulasi penyusutan, di mana akumulasi penyusutan per tahun ini merupakan itu total penyusutan dalam 1 tahun berjalan. Lalu kita masuk ke nilai buku per 31 November dan 31 Desember, yang dimana itu menampilkan nilai aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai tanggal tersebut. Nah, lalu kita masuk ke cara kerja sistemnya, di mana yang pertama ada input data aset. Nah, pengguna ini memasukkan data seperti nama aset, harga perolehan, tanggal perolehan, dan umur ekonomis. Nah, sistem ini tuh tidak menyusutkan aset tertentu seperti tanah, sehingga tarif tanah itu otomatis 0%. Oke, yang kedua ada sistem menghitung tarif penyusutan. Nah, tarif penyusutan itu dihitung dengan rumus tarif sama dengan 1 per umur ekonomis dikali 100%. Contohnya, misalnya umur 20 tahun itu sama 5% per tahun. Umur 20 tahun itu sama dengan 5% per tahun. Nah, lalu yang ketiga itu ada sistem menghitung penyusutan bulanan. Dengan metode garis lurus itu penyusutan per bulan sama dengan nilai perolehan dikali tarif tahunan dan dibagi 12. Nah, hasilnya itu akan ditampilkan di kolom akumulasi penyusutan, yaitu yang per bulan. Nah, lalu kita masuk ke sistem menghitung akumulasi penyusutan per tahun. Nah, sistem ini itu akan mengalihkan penyusutan per bulan dengan jumlah bulan aset digunakan pada tahun tersebut. Lalu yang kelima ada menghitung nilai buku, di mana nilai buku ini dihitung dengan rumus nilai buku sama dengan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, penyusutan sistem menampilkan nilai buku pada 2 tanggal, yaitu ada per 31 November dan per 31 Desember. Lalu ada aset tanpa penyusutan, di mana untuk aset seperti tanah ini sistem otomatis itu diberi tanda underscore karena tanah itu diberi tanda strip karena itu tanah itu tidak mengalami penyusutan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian menu kartu persediaan. Di bagian ini, sistem menampilkan seluruh pergerakan barang, baik barang masuk maupun barang keluar, selama periode tertentu. Kartu persediaan ini berfungsi untuk memantau stok secara rinci, mulai dari jumlah unit, harga per unit, nilai total, dan hingga saldo akhir. Di mana di bagian kiri terdapat tanggal, bukti, dan deskripsi. Nah, kolom ini digunakan untuk mencatat setiap aktivitas persediaan, misalnya pembelian barang dan penjualan barang atau saldo awal. Di sini lalu ada di bagian tengah terdapat kolom untuk transaksi pembelian. Di sini dicatat berapa unit barang yang masuk, berapa harga per unit, dan berapa total nilai belinya. Misalnya di sini ada 40 unit, harganya 75.000, yaitu
dengan total hasil akhirnya yaitu 3 juta. Selanjutnya sama saja di sini dengan penjualan di mana penjualannya 100 dengan harganya 75 menjadi 7 juta 500. Lalu di sini ada terdapat saldo akhir setiap setelah transaksi. Di bagian ini berfungsi untuk memperlihatkan jumlah persediaan terakhir setiap transaksi. Jadi setelah pembelian atau penjualan, sistem langsung memperbarui berapa sisa unit, berapa harga pokok per unit, dan berapa total nilai stoknya. Oke, selanjutnya ada sistem input penjualan. Jadi sistem input penjualan otomatis pada Excel ini tuh digunakan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi di toko bangunan Marlina Bangunan Jaya. Jadi melalui sistem ini tuh pengguna hanya perlu milih nama barang dan masukin jumlah pembelian, lalu harga dan total pembayaran akan muncul secara otomatis tanpa harus melakukan perhitungan manual. Selain itu, sistem ini juga memperbarui data stok barang secara otomatis setiap terjadi penjualan. Jadi sehingga pemilik usaha dapat mengetahui stok akhir pada tanpa pengecekan satu persatu. Jadi seluruh perhitungan seperti total harga, kas masuk, terus boleh digeser dulu, digeser. Untuk kas masuk dan profit jadi otomatis dihitung dihitung otomatis oleh Excel sehingga risiko kesalahan tuh perhitungan dapat diminimalisir lah. Lalu untuk data transaksi yang masuk juga tersimpan rapi menggunakan nomor nota. Jadi nomor notanya itu bertambah secara otomatis jika jika kita memasukkan transaksi. not, Nomor nota yang ada di kanan itu akan bertambah secara otomatis. Lalu itu jadi memudahkan pemilik toko dalam melihat riwayat penjualan, membuat laporan harian, maupun melakukan evaluasi usaha. Jadi secara keseluruhan sistem ini tuh membantulah meningkatkan efisiensi waktu, akurasi data, serta mempermudah kontrol keuangan dan stok barang dalam operasional toko. Nah, selanjutnya kita langsung praktekin gimana cara kerja dari sistem input penjualan ini. Nah, yang pertama kita bisa pencet nama barang. Nah, jadi di nama barang itu udah otomatis muncul dari daftar barang yang kita catat di kanan itu, di tabel itu. Jadi kita misalnya ada pembeli yang customer yang membeli semen, bisa diklik. Nah, untuk harganya otomatis muncul ya karena kita menggunakan rumus yang nyambung dari tabel sebelah kanan daftar barang. Jadi untuk harga jualnya otomatis langsung muncul. Lalu untuk banyaknya misalnya kita bisa isi 5, misalnya ada customer yang ingin beli semen 5, terus enter. Nah, untuk jumlahnya otomatis langsung muncul 5 dikali 100.000 itu 500.000. Nah, untuk menambahkan transaksi ini kita bisa tekan tombol tambah itu ya. Nah, jika sudah menekan tombol tambah, transaksi yang kita mau catat tuh akan muncul secara otomatis di tabel sebelah kanan, sebelah kiri. Lalu untuk di atas tabel tersebut ada dua tombol yaitu batal sama simpan data. Jadi fungsi tombol batal itu untuk membatalkan transaksi yang akan kita catat, yang nantinya akan kita catat dalam nota. Jadi misalnya ada customer yang eh, tidak jadi beli atau gimana, itu kita bisa pencet tombol batal. Nah, lalu untuk menyimpan transaksi yang akan kita catat di nota itu kita tinggal pencet
tombol simpan data. Ya, lalu tekan yes. Nah, lalu tekan OK lagi. Nah, setelah kita pencet simpan data tuh otomatis nota belanja yang kita udah buat di sheet setelah ini. Jadi kita udah buat sebelumnya sheet untuk nota belanjanya otomatis akan muncul sesuai dengan transaksi dari customer, transaksi penjualan dari customernya. Oke, kita bisa lanjut ke sheet nota belanja. Nah, di sini sheet nota belanjanya jadi yang tadi muncul otomatis itu berasal dari sini. Jadi untuk eh, apa nota belanja ini ada terdapat kolom nomor, terdapat nama toko, terus alamat juga, habis itu eh, tanggal, lalu nomor nota yang nyambung dengan sistem input. Nah, untuk kolomnya terdapat nomor, nama barang, terus ada harga satuan, ada banyaknya unit juga, lalu ada jumlah dari banyaknya unit dengan harga satuan. Lalu untuk di bawahnya ada rumus terbilang rupiah. Jadi untuk rumus terbilang rupiah ini kita menggunakan dari rumus PBA. Jadi jadi udah otomatis misalnya kita masukin transaksi yang tadi 500.000, otomatis di notanya tertulis 500.000 rupiah gitu. Untuk di bawahnya ada perhatian lalu hormat kami. Oke, jadi selanjutnya itu ada tabel daftar transaksi. Jadi sistem ini tuh sistem input yang sebelumnya, sistem input penjualan sebelumnya, kan kita sudah mengklik tombol simpan data. Lalu setelah kita mengklik tombol simpan data, itu otomatis akan muncul nota belanja dan otomatis data dari transaksi yang kita simpan tersebut itu akan tercatat pada tabel daftar transaksi. Jadi tabel daftar transaksi ini tuh merupakan output lah, output dari si sistem input penjualan tadi. Jadi pada tabel daftar transaksi ini mencatat nomor transaksi, terus tanggal juga, nama barang, harga, terus unit atau banyaknya produk, dan jumlah dari harga dikali banyaknya produk tersebut. Oke, selanjutnya ada tabel atau sheet input pembelian. Jadi pada sistem input pembelian ini itu eh, berguna untuk menginput barang masuk pada Excel ini tuh jadi apa? Jadi tabel tersebut itu mencatat seluruh pembelian atau penambahan stok dari pemasok. Jadi pada bagian input pembelian ini pengguna tuh bisa memasukkan tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah barang yang diterima. Lalu untuk setiap data yang dimasukkan ke dalam tabel input barang masuk, it- itu secara otomatis akan ditarik ke dalam laporan rekap persediaan. Nah, selanjutnya ada laporan rekap persediaan. Jadi di dalam laporan rekap persediaan ini tuh jumlah barang masuk akan dijumlahkan sesuai kode barang masing-masing dan ditambahkan dengan stok awal sehingga menghasilkan stok akhir yang akurat. Lalu untuk apa di dalam laporan ini juga mencatat barang jumlah barang keluar yang bersumber dari transaksi penjualan dan mencatat jumlah barang yang masuk berasal dari
transaksi pembelian. Nah, pada tabel laporan rekap persediaan barang ini terdapat kolom yang pertama ada kode barang, terus nama barang, harga beli, terus harga jual, stok awal, barang masuk, barang keluar, stok akhir, total pembelian, total penjualan, lalu yang terakhir laba. Jadi mulai dari eh, kode apa kolom kode barang sampai stok awal itu kita input secara manual. Jadi mulai dari kolom kode barang sampai kolom stok awal itu kita input secara manual. Nah, lalu untuk mulai dari kolom barang masuk sampai kolom laba kita menggunakan rumus. Jadi untuk yang kolom barang masuk ini kita menggunakan rumus dari apa yang otomatis nantinya akan terisi jika kita sudah mengisi atau menginput barang masuk pada sheet sebelumnya, pada sheet input pembelian. Jadi jika kita sudah ngisi eh, jumlah barang yang masuk atau yang kita beli pada input pembelian, nanti kolom pada tabel laporan rekap persediaan barang, kolom barang masuk ini akan terisi secara otomatis. Lalu untuk selanjutnya kolom barang keluar, jadi kolom barang keluar ini kita membuat rumus yang nyambung dengan pada sheet sebelumnya yaitu sistem input penjualan karena yang namanya barang keluar itu kan sama aja dengan kita menjual barang. Jadi kita membuat rumus yang nantinya sudah otomatis terisi jika kita sudah menyimpan data pada sistem input penjualan. Lalu yang selanjutnya ada stok akhir. Kalau stok akhir itu rumusnya dari perhitungan dari stok awal, barang masuk, dan barang keluar. Jadi itu udah otomatis terisi jika stok awal, barang masuk, dan barang keluarnya diisi. Lalu untuk kolom total pembelian itu eh, ini sama seperti kolom barang masuk. Jadi ini udah otomatis terisi jika apa sheet sebelumnya input pembelian itu terdapat harga total pembelian dari barang yang dari barang yang kita beli atau barang yang barang atau stok yang masuk. Nah, jadi untuk kolom total pembelian nantinya akan terisi secara otomatis. Lalu untuk total penjualan sama juga seperti kolom barang keluar. Nantinya eh, kolom total penjualan sudah otomatis terisi karena sudah nyambung dengan sheet sebelumnya yaitu sistem input penjualan. Lalu yang terakhir ada laba. Nah, laba ini untuk rumusnya itu dari apa total penjualan, terus harga beli, lalu kolom barang keluar juga. Oke, selanjutnya saya masuk ke menu jurnal umum, di mana jurnal umum adalah tempat pertama kali kita mencatat semua transaksi yang terjadi, transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, setiap transaksi dari soal baik pembelian, penjualan, pembayaran, dan penerimaan kas ataupun transaksi lain semuanya dimasukkan ke tabel jurnal umum ini. Lalu di sini ada disediakan kolom tanggal, bukti transaksi, kode akun, nama akun, dan posisi debit kredit. Jadi setiap transaksi yang awalnya masih berbentuk cerita di soal, nah kita ubah menjadi pencatatan akuntansi menggunakan prinsip debit dan kredit. Misalnya di soal pembelian barang dagang, di mana misalnya contoh soalnya pembelian barang dagang secara tunai, maka kita akan mencatat persediaan di debit, kas di kredit, lalu diinput ke kolom sesuai tanggal dan bukti. Lalu selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jadi setelah semua transaksi harian dicatat di jurnal umum, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penyesuaian.
Di jurnal penyesuaian ini dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang saldo akhirnya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya pada akhir periode, di mana penyesuaian ini penting karena ada beberapa akun yang tidak bisa tercatat secara otomatis hanya dari transaksi harian. Misalnya beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dibuka, penyusutan pemakaian perlengkapan, dan lain-lain. Buku besar adalah tempat untuk melihat rekapitulasi atau ringkasan transaksi untuk setiap akun secara individual. Jadi kalau di jurnal umum semua transaksi dicampur jadi satu, nah kalau di buku besar ini transaksinya dipisah-pisah menjadi per akun. Contohnya ini seperti ini. Pada bagian atas terlihat informasi akun yang sedang kita buka. Di sini saya menampilkan contoh akun cash in bank dengan kode akun 110. Di sampingnya ada saldo awal tersebut. Ya, sebelum transaksi bulan berjalan yaitu sebesar 191.500. Nah, berikutnya pada tabel buku besar ini semua transaksi yang berhubungan dengan cash in bank ditampilkan secara kronologis. Setiap transaksi ditampilkan berdasarkan tanggal, nomor bukti, keterangan, lalu jumlah debit, kredit, dan saldonya. Selanjutnya ada buku besar pembantu. Nah, di mana buku besar pembantu ini adalah rincian yang menjelaskan lebih detail saldo dari akun tertentu yang ada di buku besar utama. Kalau buku besar kan hanya menampilkan totalnya. Nah, maka kalau buku besar pembantu ini membreakdown saldo tersebut berdasarkan pelanggan atau pemasok tertentu. Kita lanjut ke penjelasan sistem neraca lajur, yaitu setelah saldo penyesuaian. Nah, di sistem ini tuh merupakan bagian dari proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, sistem neraca lajur ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengklasifikasikan saldo akun, memisahkan akun laba, rugi, dan neraca, serta memastikan keseimbangan debit kredit sebelum pembuatan laporan keuangan. Nah, yang pertama ada isi sistemnya atau komponen datanya. Yang pertama ada kode akun, yang dimana kode akun ini berisi nomor akun sesuai dengan bagian akun perusahaan. Misalnya 1000 yaitu aset, lalu 1100 itu current asset, lalu 1110 itu cash in bank. Nah, kode ini tuh untuk memudahkan pengelompokan akun dan pelacakan posisi akun dalam laporan. Lalu kita next ke nama akun, di mana nama akun ini untuk menampilkan nama-nama masing akun, mulai dari aset lancar, aset tetap, hingga akun beban dan pendapatan. Lalu yang ketiga ada pos saldo, di mana pos saldo ini menunjukkan yaitu posisi normal akun, yaitu debit atau kredit. Lalu kita masuk ke kita masuk ke kolom neraca saldo, debit atau kredit, di mana kolom ini tuh menampilkan saldo akun setelah transaksi penyesuaian dilakukan. Nah, angka ini tuh muncul adalah saldo final dari setiap akun sebelum dipisahkan ke laba, rugi, dan neraca. Contohnya itu ada cash in bank, yaitu sebesar 191.050.000 di debit, dan cash on hand itu sebesar 28.700.000 di debit. Lalu kita masuk ke pos laporan, di mana sistem ini tuh memberikan label otomatis berdasarkan jenis akun. Yang pertama ada NRC, yaitu masuk ke laporan neraca. Lalu ada LR, yaitu masuk ke laporan laba rugi. Nah, dengan label ini, sistem itu tahu bahwa akun apa aja yang akan dipindahkan ke kolom laba rugi atau neraca. Lalu kita masuk ke kolom laba rugi. Nah, pada bagian ini tuh hanya terisi untuk akun-akun pendapatan dan beban. Nah, akun yang akan masuk ke bagian ini tuh contohnya seperti beban dan pendapatan. Nah, kolom ini tuh membantu untuk menghitung laba rugi bersih perusahaan. Lalu next ke kolom neraca, di mana kolom ini tuh menampilkan akun-akun yang masuk ke laporan neraca, yaitu seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, contohnya yaitu ada cash in bank di debit sebesar 191.050.000.
Dan contoh yang berikutnya ada merchandise inventory, yaitu di debit sebesar 27.560.000. Nah, dengan kolom ini total aset dan total liabilitas itu total aset dan total liabilitas ditambah ekuitas itu dapat dihitung. Oke, yang selanjutnya ada sistem laporan laba rugi. Nah, pada sistem laporan laba rugi ini tuh berfungsi untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan data pendapatan, harga pokok penjualan, biaya operasi, dan pendapatan atau biaya lainnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui berapa banyak laba bersih perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, laporan ini tuh disusun secara otomatis berdasarkan akun-akun yang berasal dari neraca lajur setelah penyesuaian. Nah, di mana yang pertama ada isi sistemnya. Di mana isi sistemnya ini ada total ada pendapatan atau revenue, di mana berisi seluruh pemasukan perusahaan yang bersumber dari kegiatan operasional seperti sales of merchandise, freight collected, dan sales discount. Lalu untuk rumusnya yaitu total penjualan itu sama dengan penjualan bersih ditambah pendapatan jasa dikurang retur dan dikurang diskon. Nah, lalu kita masuk ke harga pokok penjualan atau HPP. Di mana HPP ini tuh berisi biaya yang langsung terkait dengan barang yang dijual seperti pembelian, retur pembelian, freight paid, cost of goods sold. Dan sistem ini tuh mengumpulkan semua akun yang membentuk HPP. Lalu dapat dihitung itu total HPP sebesar 41.440.000. Nah, nilai ini tuh akan dikurangkan dari total penjualan untuk mengetahui laba kotor atau gross profit. Lalu next ada biaya operasi atau operating expense, di mana biaya operasi ini berisi seluruh biaya yang timbul dari aktivitas operasional seperti advertising expense, telephone, water and electric expense, rent expense, store supplies expense, lalu ada maintenance and repair expense, lalu ada bad debt expense, ada depreciation expense, ada insurance expense, lalu ada wage and salaries expense. Nah, semua biaya itu akan dijumlahkan dan menjadi total biaya operasi itu sebesar Rp24.576.833. Nah, biaya itu akan dikurangi laba kotor untuk menghasilkan sebuah laba operasi. Lalu next ada pendapatan lain-lain, di mana pendapatan lain-lain itu merupakan pendapatan di luar aktivitas utama, yang dimana pendapatan ini itu ditambahkan ke laba operasi. Lalu ada biaya lain-lain, yang dimana biaya lain-lain itu merupakan beban yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional, seperti ada interest expense, bank service charge, dan miscellaneous expense. Nah, lalu biaya lain-lain itu akan dikurangi laba. Lalu kita masuk ke laba bersih, yaitu laba bersih itu merupakan sistem melakukan perhitungan akhir, yaitu perhitungannya seperti ini. Total pendapatan dikurangi total HPP, lalu dikurangi biaya operasional, lalu ditambah pendapatan lain-lain, lalu dikurang dengan biaya lain-lain. Nah, lalu laba bersih yang didapat yaitu sebesar 31.566.833. Nah, nilai ini adalah hasil akhir yang mencerminkan keuntungan perusahaan selama periode tersebut. Nah, untuk cara kerja sistemnya ini, yang pertama itu ada mengambil saldo dari neraca lajur. Nah, semua nilai itu diambil otomatis dari kolom laba rugi pada neraca lajur setelah penyesuaian. Lalu yang kedua, ada pengelompokan akun secara otomatis, di mana sistem itu mengelompokkan akun berdasarkan jenisnya. Ada pendapatan, HPP, biaya operasional, pendapatan lain-lain, serta beban lain-lain. Lalu yang ketiga, ada perhitungan subtotal, di mana sistem itu menghitung total penjualan bersih, total HPP, total biaya operasi, lalu ada total pendapatan dan beban lain-lain. Lalu yang keempat itu ada menghasilkan laba bersih, yang dimana semua bagian itu digabung untuk mendapatkan laba atau rugi bersih perusahaan. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas pada sistem Excel ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana posisi ekuitas sebuah perusahaan itu berubah selama satu periode akuntansi.
Jadi pada bagian awal laporan, sistem menampilkan total modal awal yang terdiri dari akun common stock and retained earnings. Jadi nilai modal awal tersebut dihitung otomatis berdasarkan saldo yang telah diinput di periode sebelumnya. Jadi jika selama periode berjalan terdapat tambahan modal dari pemilik, data tersebut dapat dimasukkan pada bagian modal tambahan yang nantinya akan menambah yang nantinya akan menambah total ekuitas secara otomatis. Jadi selanjutnya laporan juga menampilkan saldo laba rugi yang berasal dari perhitungan laporan laba rugi periode berjalan. Jadi nilai laba atau rugi tersebut akan memengaruhi ekuitas karena menjadi bagian dari retensi keuntungan perusahaan. Jadi pada sistem ini tuh laba berjalan terhubung otomatis dari eh, perhitungan laporan laba rugi sehingga pengguna tidak perlu melakukan input manual. Setelah semua komponen modal awal, modal tambahan, dan laba rugi dijumlahkan, sistem akan menghitung dan menampilkan modal akhir secara otomatis. Jadi dengan demikian laporan perubahan ekuitas ini memberikan gambaran jelas dan terstruktur mengenai perubahan modal perusahaan serta membantu pemilik atau pengelola usaha dalam menilai kestabilan keuangan dan pertumbuhan nilai perusahaan. Next, kita bisa ke neraca atau laporan posisi keuangan. Oke, jadi selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan ini tuh dihasilkan eh, secara otomatis oleh sistem Excel yang nantinya dirancang menggunakan formula dan yang sudah dirancang menggunakan formula dan link antar sheet. Jadi sistem ini tuh bekerja dengan menarik seluruh saldo akun dari database atau si transaksi sebelumnya, lalu kemudian mengelompokkannya secara otomatis dalam 3 bagian utama, yaitu ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Jadi pada bagian aktiva ini sistem memisahkan aset lancar dan aset tetap sekaligus menghitung totalnya termasuk perhitungan penyusutan yang terhubung ke akun akumulasi. Pada sisi kewajiban, sistem mengakumulasi kewajiban lancar dan jangka panjang secara otomatis berdasarkan kode akun. Jadi untuk ekuitas, sistem menjumlahkan modal, laba ditahan, dan laba bersih yang juga tersinkron dengan laporan laba rugi sebelumnya. Jadi untuk semua eh, penjumlahan dan pembaruan dilakukan otomatis sehingga transaksi baru yang dimasukkan dan akan langsung memperbarui total aktiva serta total pasiva tanpa perlu input manual. Oke, kita masuk sekarang ke sistem rekening koran dan cara kerjanya. Nah, rekening koran ini pada dasarnya adalah laporan mutasi bank yang menunjukkan seluruh transaksi keluar masuk uang pada rekening suatu perusahaan atau individu dalam periode tertentu. Nah, laporan itu biasanya dipakai untuk rekonsiliasi bank, bukti audit, dan pelaporan keuangan. Nah, ya di sini kita masuk ke strukturnya. Yang pertama ada identitas rekeningnya, di mana terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada nama pemilik rekening, alamat, nomor rekening, periode laporan, mata uang, dan akun terkait. Nah, ini tuh berfungsi untuk memastikan sebuah laporan itu benar-benar milik seorang pemilik rekening tersebut dan sesuai periode. Lalu yang kedua ada catatan bank, di mana di sini tuh pada bagian catatan bank ini tuh merupakan standar perbankan untuk menghindari adanya perselisihan antara nasabah dengan bank. Nah, lalu yang ketiga ada namanya table mutasi transaksi. Nah, ini adalah inti dari sistem rekening koran. Nah, kolom-kolom di dalamnya adalah yang pertama ada tanggal transaksi, yang dimana ini tuh menunjukkan kapan adanya transaksi itu dilakukan. Lalu yang kedua ada uraian. Nah, uraian ini tuh merupakan sebuah deskripsi
transaksi. Yang pertama ada penilaian piutang, pelunasan, pembayaran beban, lalu ada biaya iklan, dan pembayaran asuransi. Lalu kita masuk ke mutasinya. Yang pertama ada debit, di mana pada kolom debit ini uang keluar dari rekening. Nah, misalnya adanya pembayaran beban listrik, lalu adanya biaya iklan, lalu ada pelunasan kepada supplier. Lalu kita ke mutasi yang kredit, di mana pada kolom kredit itu uang itu masuk ke rekening. Misalnya, yang pertama ada penerimaan piutang, pelunasan pelanggan. Lalu kita masuk ke saldonya. Nah, saldo ini tuh dihitung dengan rumus yaitu saldo akhir sama dengan saldo sebelumnya ditambah kredit lalu dikurang kredit. Nah, lalu kita masuk ke cara kerjanya. Yang pertama ada bank mencatat semua transaksi. Nah, setiap transaksi yang terjadi itu seperti setoran, transfer, pembayaran, lalu ada biaya admin dan lain-lain. Nah, itu langsung masuk ke sistem bank. Lalu yang kedua, ada sistem mengelompokkan transaksi berdasarkan tanggal, yang dimana semua transaksi itu tuh disusun secara kronologis. Lalu yang ketiga, itu ada sistem menghitung saldo otomatis. Nah, untuk setiap barisnya itu ada ambil saldo sebelumnya, tambahkan kredit, yaitu uang masuk, lalu dikurangi debit, uang keluar. Nah, hasilnya itu akan menjadi sebuah saldo baru. Lalu yang keempat, itu ada sistem menampilkan laporan dalam format tabel rekening koran. Nah, laporan itu bisa dicetak di PDF atau Excel. Nah, dan dipakai rekonsiliasi antara catatan perusahaan versus catatan bank. Nah, lalu kita masuk ke fungsi rekening koran. Nah, yang pertama ada rekonsiliasi bank. Nah, di mana rekonsiliasi bank itu untuk mengecek apakah catatan keuangan perusahaan itu cocok dengan catatan bank. Lalu yang kedua ada bukti transaksi resmi. Nah, itu tuh dapat dipakai saat audit atau laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada melacak kesalahan atau fraud. Yang dimana misalnya nih ada transaksi yang tidak dikenal atau adanya kecurangan. Lalu yang terakhir itu ada melihat arus kas masuk dan keluar secara jelas. Oke, yang terakhir ada rekening pinjaman, di mana yaitu pinjaman atau saldo loan bank, di mana bagian ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pinjaman bank, mulai dari saldo pinjaman awal, pembayaran angsuran, pembayaran bunga, hingga perubahan saldo pinjaman setelah setiap transaksi. Di sini kita menggunakan metode anuitas, suku bunganya 3% per tahun, dan per tahun jadi 0,25% per bulan. Nah, di bagian atas ini ada informasi mengenai saldo awal pinjaman bank. Saldo ini menunjukkan beberapa sisa utang perusahaan kepada bank sebelum transaksi bulan berjalan. Biasanya tuh ada di sini ada kolom tanggal, terus misalnya angsuran bayar ke berapa, ke satu atau kedua, terus ada bunga, asuran pokok, jumlah pembayaran, dan sisa pinjaman, di mana kolom ini menampilkan seluruh aktivitas pinjaman secara rinci. Jika perusahaan membayar cicilan pokok, maka saldo pinjaman akan berkurang. Jika perusahaan menerima pinjaman baru, saldo pinjaman akan bertambah. Jadi intinya tuh dengan adanya tabel pinjaman ini, kita bisa memantau sisa hutang perusahaan setiap saat, mengetahui beberapa cicilan pokok yang sudah dibayar, dan memastikan perhitungan bunga sesuai dengan ketentuan bank. Oke, jadi seluruh proses yang sudah kita bahas mulai dari mengenal menu, menginput transaksi, membaca buku besar pembantu, sampai memahami saldo pinjaman, semuanya saling terhubung untuk menghasilkan laporan keuangan yang rapi dan akurat. Semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.